seolah berbasis laporan intelijen itu dalam bahasa saya. Jadi digambarkan bahwa sejak awal COVID, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina memanfaatkan kelengahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Bayangkan, 100 juta warga Cina. Setiap kali pemerintah memberlakukan PPKM atau PSBB, pada saat itulah tentara merah Cina akan masuk ke Indonesia. Sebagian akan berpura-pura menjadi tenaga kerja asing atau berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam APD, perawat, dokter yang mengenakan masker. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Mereka melakukan ini dengan pertama-tama melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Langkah berikutnya adalah melumpuhkan ekonomi. Dengan kebijakan-kebijakan PPKM, ekonomi rakyat dan ekonomi pribumi akan melemah. Keyakinan bisa membarakan China tersebut hingga kini tampaknya masih jauh panggang dari api. Lebih ironisnya lagi, di Barat sendiri sekarang mulai ada kecemasan China akan membalikkan keadaan. Bisa-bisa justru Barat yang akan dicinakan, atau lebih gamblangnya dikomuniskan. Ungkap 100 juta warga Cina akan masuk Indonesia, Ade Armando akan menyingkirkan pribumi. Terkini.id. Ade Armando ungkap 100 juta warga Cina akan masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video. Mulanya, ia membahas keberadaan 14 juta tentara Cina masuk Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan kelegahan masyarakat. Dosen Universitas Indonesia itu menyampaikan kabar tersebut melalui rekaman video, kemudian dibagikan oleh salah satu akun TikTok. Akun TikTok yang membagikan kabar tersebut ialah akun @wanserang, sebagaimana dilansir terkini.id pada Jumat 1 Juli 2022. Dalam penjelasannya itu, Ade Armando menyampaikan bahwa intelijen menduga masuknya 14 juta tentara Cina itu memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia. Jadi digambarkan bahwa sejak awal COVID-19, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang, ujar Ade Armando dalam video tersebut. Dirinya juga menjelaskan bahwa intelijen berpendapat bahwa gelombang berdatangan tentara Cina memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia yang terfokus pada COVID-19. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina ini memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi, ujar Ade Armando melanjutkan. Targetnya pada tahun 2024, sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk Indonesia, ujar Ade Armando melanjutkan. Bayangkan 100 juta warga Cina, ujar Ade Armando menegaskan pernyataan tersebut. Sebagian akan berpura-pura jadi tenaga kerja asing atau berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam ABD, perawat, dokter, ujar Ade Armando melanjutkan. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi, ujar Ade Armando melanjutkan. 14 juta tentara Cina masuk Indonesia, Ade Armando, kelegahan masyarakat. Ade Armando ungkap keberadaan 14 juta tentara Cina masuk Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan kelegahan masyarakat. Dosen Universitas Indonesia itu menyampaikan kabar tersebut melalui rekaman video, kemudian dibagikan oleh salah satu akun TikTok.
Akun TikTok yang membagikan kabar tersebut ialah akun @wanserang sebagaimana dilansir terkini.id pada Jumat 1 Juli 2022. Dalam penjelasannya itu, Ade Armando menyampaikan bahwa intelijen menduga masuknya 14 juta tentara Cina itu memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia. Jadi digambarkan bahwa sejak awal Covid, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang, ujar Ade Armando dalam video tersebut. Dirinya juga menjelaskan bahwa intelijen berpendapat bahwa gelombang berdatangan tentara Cina memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia yang terfokus pada COVID-19. Menurut laporan intelijen ini, gelombang kedatangan tentara Cina ini memanfaatkan kelegahan masyarakat Indonesia yang sedang terpusat perhatiannya pada pandemi, ujar Ade Armando melanjutkan. Targetnya pada tahun 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk Indonesia, ujar Ade Armando melanjutkan. Bayangkan 100 juta warga Cina, ujar Ade Armando menegaskan pernyataan tersebut. Sebagian akan berpura-pura jadi tenaga kerja asing atau berpura-pura menjadi tenaga kesehatan dengan menggunakan seragam APD, perawat dokter, ujar Ade Armando melanjutkan. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi, ujar Ade Armando melanjutkan. Berikut komentar dari warganet. Rakyat tidak lega bro. Lebih dari 5 tahun yang mereka telah mengingatkan penguasa tenaga kebanjirannya orang-orang Cina yang datang ke Indonesia, tapi penguasa tidak peduli, malah menyalahkan masyarakat. Mereka dianggap menyebarkan hoaks, ujar Muhammad. Alhamdulillah kalau beliau mulai sadar, terbangun dari mimpi buruk, berganti haluan dengan menyuarakan fakta dan kebenaran, ujar Dodos. 14 juta tentara yang masuk Cina. Apa iya Ade Armando itu kelegahan masyarakat? Kelihatan itu pendapat bodoh. Kok masyarakat? Lu tidak berani ngomong karena pejabat. Kalau lo tidak berani terlihat dibayar, ujar M. Tumben Ade ini waras banget, ujar Sendok. Heran sampai 14 juta tentara, kalau benar di mana lokasi dan kebenarannya? Makin aneh aja berita di medsos, ujar Dwi. Berita bodoh, yang nge-share juga bodoh. 14 juta dari mana? Mungkin orang ini geger otak gara-gara dipukul orang kemarin, ujar Setiawan. Disengaja, ujar Idam. Bukan kelegahan masyarakat bro, tapi kelicikan penguasa. Saya rasa termasuk Anda yang sudah dibodohi sebagai booster X penguasa, ujar Zulkifli. Di mana aja tuh mereka 14 juta jiwa? Se-DKI banyaknya orang tidak diketahui datanya. Emang imigrasi orang-orang dungu situ, ujar Kiki. Bukan kelegahan masyarakat, tetapi kelegahan pemerintah. Masyarakat dan curiga, tetapi LBP atau pemerintah membantah terus, ujar Susilo. Sekarang aja ekonomi kita udah dipegang Cina, tambah lagi sekarang militer Cina, hancur dah NKRI, ujar Titik. Saya yakin ini benar, dipelintir, coba tunjukkan link video asli, ujar Aku Kamu. Rakyat tak punya kuasa, tapi penguasa yang punya kuasa. Kok bisa sebanyak itu? Berarti bisa sebanyak dari PNS di RI ini, ujar Syamsuddin. Kok kalangan masyarakat? Itu kan sudah skenario raimu, ujar Animus. Apakah kamu bilang kalangan masyarakat? Loh kan dosen, masa ngomongnya asal? Ngapain aja tuh para aparat, anggaran aja digadein, antisipasi gitu aja terbelit-belit kayak belut, ujar Asjeraju. Woi, tentara Cina nggak ada sebanyak itu, belajar sehat berpikir, tanya Sepijing betapa jumlah tentara Cina yang aktif, ujar Darus. Ini masuk sudah hilang akal sehat atau hanya cari narasi yang tidak masuk akal sehat, haha, ujar Cipto. Baguslah, pertanda revolusi sudah dekat, nanti ketahuan yang mana yang nasionalis dan yang mana pengkhianat dengan revolusi pengadilan. Rakyatlah yang ditakuti, ujar Insan. Setahu saya tentara Cina sejumlah seluruhnya cuma 2 juta lebih kok, di Indonesia ada 14 juta. Kalau salah tolong koreksi ya, ujar Subandi. Mulut jamban, gak malu lo ye. Kebanggaan Bipang jadi gak lo.
Pak Anies sudah meroket kemana-mana, ujar Yayan. Masyarakat tidak lengah. Itu opung tuh yang tetap ngotot masukin mereka, ujar Sandra. 14 juta itu bukan angka yang kecil bro. Pakai data apa sampai bikin statement seperti itu, ujar Sugi. Gak masuk akal sehat. Sudah satu provinsi dong WKWK, ujar Filbert. Bukan masyarakat yang lengah dan bodoh, karena ada yang sengaja memadukan, ujar Animus. Buser berbalik arah. Ada yang tinggal lapor ke Pak Jokowi aja bro. Tanyakan janji manisnya, ujar Ambari. Ini cuma video lama. Videonya dari YouTube, judul Prank Inovasi Cina ke Indonesia, channel Cokro TV. Aneh banget banyak yang percaya begitu saja, ujar Animus. Ade Armando yang pro Jokowi aja ngakui tentara Cina sudah masuk Indonesia, ujar Animus. Tumben waras, ujar Aga. Hoax, ujar Jupri. Masih belum kapok nih sudah babak belur, ujar Jayus. Kalau bisa tentara wanita Cina diperbanyak, saya pesan 3, ujar Sugeng. NKRI bakalan ganti menjadi RRC Jilid 2, ujar AR. Hoax itu mah, ujar Hasanuddin. Kurang banyak harusnya kali 10, ujar Animus. Itu kan pasti sudah ada kong kali kong dengan penguasa. Kalau tidak ada kong kali kong gak mungkin bisa masuk, ujar Syanubari. Kemana itu Luhut Binsar? Ini sudah kelewatan, manusia sipil lama-lama akan menguasai lini pemerintahan, ujar M. Sedih melihat Indonesia banyak masyarakat yang sekolah tapi masih bodoh. Gampang sekali dihasut dengan isu PKI dan Cina. Semoga generasi berikutnya, bodoh generasi kita sekarang ini, ujar Animus. Berita hoax kok banyak yang percaya, ujar Junaid. Mungkinkah TNI bisa melawan mereka, ujar user. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.